Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pelajaran kali ini kita membaca doa dan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pelajaran kita kali ini bisa bermanfaat dan bisa barokah bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana? Masih semangat kan? Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Kita sekarang menuju pada bab 3 materi Al-Quran Hadis. Nah, untuk materinya kita itu masih sama mengenai infak dan sedekah. Akan tetapi di sini dalam hal hadis. Riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai bagaimana infak dan sedekah dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Kalau sekarang kita membahas mengenai tentang hadis-hadis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Hadisnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahadahuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya dan datang dua malaikat yang mendoakan dengan berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Lalu malaikat satunya berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran dan kebinasaan bagi mereka atau siapa yang menahan hartanya ataupun bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari sini selanjutnya adalah isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya para malaikat akan mendoakan orang yang menafkahkan hartanya dan orang yang menahan hartanya ataupun bakhil. Di sini dijelaskan dalam Quran surat As-Saba ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Artinya, dan barang apapun yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Sesungguhnya dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Dari ayat Al-Quran ini sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti infak harta yang kita infakkan lebih dari apa yang kita infakkan. Jadi kita tidak usah takut benda apapun yang kita infakkan tidak akan hilang di dalam genggaman kita. Insya Allah Allah akan mengganti harta yang kita infakkan, dan para malaikat juga akan mendoakan kita apabila kita menafkahkan hartanya agar Allah memberikan pengganti bagi mereka yang menafkahkan hartanya. Para malaikat juga akan mendoakan bagi orang yang menahan hartanya ataupun bakhil agar Allah membinasakan atau memberikan kehancuran bagi mereka yang menahan hartanya ataupun bakhil. Nah, di sini kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus percaya bahwasanya doa yang dipanjatkan malaikat itu Allah akan mengabulkan. Kita kan tahu kalau para malaikat itu kan hamba atau makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah juga akan terus mengabulkan apa yang didoakan oleh para malaikat selagi itu baik. Nah, sudah banyak contoh juga ya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan serta menghancurkan Qarun dan hartanya ketika Qarun tidak mau menginfakkan dan sombong ketika memiliki harta yang bergelimang. Tetapi Allah juga akan mengganti harta bagi orang yang berinfak atau bagi orang yang dermawan. Nah, di sini berarti kesimpulannya para malaikat akan mendoakan orang yang menafkahkan hartanya kepada Allah agar Allah memberikan pengganti harta yang telah diinfakkan tersebut. Dan para malaikat juga akan memberikan doa bagi orang yang menahan hartanya atau bakhil agar Allah berikan kebinasaan dan kehancuran.
Baik, yang selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Hadisnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Hakimi bin Hizam radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla wa bada' biman ta'ulu wa khairu sadaqati an dohri ginau wa yasta'fif yu'ifahullahu wa yastagni yughnihillah. Rawahul Bukhari. Artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, maka mulailah dari apa yang menjadi tanggunganmu, dan sesungguhnya sedekah dan infak terbaik itu setelah tercukupinya kebutuhan diri. Dan barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, maka Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupi dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam ini adalah Rasulullah menjelaskan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta. Akan tetapi ini bukan berarti ketika ada orang yang memberikan hadiah kepada kita itu tidak menerimanya. Kita boleh menerimanya. Hal ini seperti Rasulullah menegur sahabatnya yaitu Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab tidak mau menerima pemberian dari Rasulullah. Rasulullah menegurnya dengan hadis, maka ambillah pemberian ini. Ambillah pemberian ini, apa-apa yang diberikan kepadamu dan kamu tidak meminta-minta dan kamu tidak menginginkannya, maka terimalah. Dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka janganlah menuruti hawa nafsumu untuk memperolehnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari sini jelas sekali ya bahwasanya kita diperbolehkan untuk menerima pemberian dari orang lain, tetapi dilarang untuk meminta-minta. Karena di dalam syariat Islam, meminta-minta itu dilarang keras, kecuali pada keadaan yang sangat mendesak ataupun darurat. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan akibat bagi orang yang meminta-minta. Hadis yang pertama yaitu orang yang meminta-minta, maka nantinya ketika kelak di hari kiamat tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk yang hadis kedua perumpamannya yaitu orang yang meminta-minta kepada orang lain tanpa kebutuhan, maka seperti orang yang memakan bara api. Menurut hadis riwayat Ahmad. Sangat menyeramkan sekali ya bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan sebuah perumpamaan bagaimana akibat dari orang yang minta-minta. Di dalam hadis tersebut tadi sudah dijelaskan bagaimana akibatnya. Nah, untuk selanjutnya di dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam ini, itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya dalam menafkahkan harta, keluarga adalah suatu prioritas utama dibandingkan orang lain. Maka mulailah dari diri kita sendiri, lalu yang menjadi tanggunganmu. Maka sebaik-baiknya yang dinafkahkan itu adalah diri sendiri. Nah, di dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa sebaik-baiknya infak dan sedekah itu setelah tercukupinya keluarga. Lalu selanjutnya di dalam hadis ini juga memberikan suatu pemberitahuan atau gambaran lah. Nah, ini Allah akan memelihara orang yang berusaha memelihara dirinya atau ifah, dan Allah akan mencukupi dirinya barang siapa mereka yang berusaha mencukupkan dirinya atau qanaah. Di sini jelas ya di dalam hadis sebelumnya bahwa barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, maka Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Di sini bukti bahwa orang yang sangat menerima dengan ikhlas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga dan memelihara kesuciannya. Nah, perilaku yang seperti ini itu secara lahir tidak keseluruhan mampu untuk melakukan seperti ini kecuali bagi orang yang memiliki keimanan yang kuat. Maka bagaimana cara kita meningkatkan keimanan? Yaitu dengan berinfak. Maka kalian anak-anak harus wajib berinfak agar keimanan kita bisa meningkat. Agar keimanan kalian bisa meningkat, maka kalian bisa mulai dari sekarang untuk berinfak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk sekarang ini kalian siap-siap saja bisa mengulang-ulang hadis ini secara berulang-ulang. Mungkin saja
sewaktu-waktu saya akan menyuruh kalian untuk menghafal. Untuk kalian yang ingin bertanya, kalian bisa bertanya di forum kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.